Selamat pagi, Bapak. Halo, selamat pagi. Oke, baik. Sepertinya suaranya ini belum ini ya. Oke. Selamat pagi, Bapak. Halo, selamat pagi, Mbak. Ya, Apa selamat kabar? pagi. Baik, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini, Pak Rahmat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan sesuai dengan tema kita Pak di pagi hari ini terkait dengan pengelolaan aset Pemkot Cilegon ya Pak ya. Sebetulnya apa yang melatar belakangi DPRD Kota Cilegon ini mempertanyakan pengelolaan aset milik Pemkot Cilegon Pak? Halo? Baik. Ya. Langsung nih, Mbak. Ya, langsung saja Pak silakan. Baik, terima kasih. Sebetulnya ini bermula dari beberapa pengelolaan aset yang sejak lama sampai hari ini tidak ada penyelesaian-penyelesaian di beberapa titik, terutama pada periode yang sekarang ini. Pak Wali Kota sedang gencar-gencarnya membutuhkan tambahan atau suntikan dana, baik itu dana transfer dari provinsi, pusat, dan APBD Kota Cilegon itu sendiri. Kan tetapi ketika bantuan DAK terhadap revitalisasi aset Pasar Keranggot, yang sesungguhnya Pasar Keranggot itu sebenarnya sudah menjadi produk lama dan aset lama dari periode kepemimpinan wali kota yang pertama. Tapi ketika kepemimpinan wali kota yang sekarang ingin melakukan perubahan pada beberapa aset-aset milik Pemkot Cilegon yang ada di Pasar Keranggot, supaya kenyamanan, keamanan baik para pedagang dan para pembeli atau konsumen ingin melihat Pasar Keranggot itu seperti pasar-pasar di kabupaten kota yang lain yang kita sudah banyak belajar di beberapa kabupaten kota di Jawa Barat. Contohnya itu pasarnya bersih, rapi, dan nggak becek begitu, Mbak. Nah, Pasar Keranggot itu pengen dirapihkan begitu, pengen di dengan adanya bantuan DAK, itu dana alokasi khusus dari pemerintah pusat sebesar 29 miliar gitu. Tetapi ketika ada persoalan, ada beberapa data atau sertifikat yang belum selesai sampai hari ini, maka bantuan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat itu tidak bisa terserap, tidak bisa terambil oleh pemerintah Kota Cilegon. Ini kan sesuatu yang disayangkan. Mestinya pada tahun 2025 ini Pasar Keranggot itu bisa dilakukan revitalisasi, pembangunan beberapa bangunan yang sudah tidak layak untuk bisa diperbaiki dengan menggunakan anggaran sebesar 29 miliar atas bantuan pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus. Tetapi persyaratannya adalah secara dokumen, sertifikat maupun data-data yang harus dimiliki itu selesai semua, tercatat. Tetapi ternyata ada beberapa item yang belum juga sampai hari ini diselesaikan, artinya masih mendapat kendala, dan itu membuat pemerintah Kota Cilegon tidak mendapatkan bantuan itu, Mbak. Oke, oke, Kan oke. sayang tuh. Ya. Akhirnya kita harus menunggu tahun depan, menunggu perbaikan atau kelengkapan data-data aktual yang diminta oleh BPN begitu, dan oleh pemerintah pusat sebagai persyaratan menurunkan atau mengambil atau menyerap dana DAK 29 miliar itu. Nah, atas dasar itu, kebetulan saya ini berada di Komisi 3, di mana Komisi 3 itu bermitra dengan Komisi 3 itu soal pendapatan keuangan daerah dan soal aset. Di semua dinas yang berpendapatan, misalnya di Kota Cilegon itu ada BPKAD,
ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ada PUPR juga berpendapatan soal PBG, persetujuan bangunan gedung atau dulu disebut IMB begitu. Lalu Dishub juga soal retribusi parkirnya. Lalu LH juga dengan pendapatan pengelolaan pasarnya, retribusi sampahnya maksudnya. Lalu juga Dinas Koperasi dengan pengelolaan bantuan keuangan Pemkot Cilegon terhadap pelaku UMKM yang menggunakan dana bergulir ataupun bantuan dari pemerintah Kota Cilegon melalui Bank Jabar yang dikelola secara BLUD. Begitu juga Dinas Kesehatan dengan retribusi perizinan soal bidang-bidang kesehatan, dan rumah sakit juga pada pengelolaan BLUD pendapatan dan pengeluarannya soal belanja, pendapatan dan belanja rumah sakit itu sendiri yang digunakan dioperasionalkan secara BLUD. Jadi ada beberapa mitra kerja, ditambah lagi dengan BUMD, perusahaan milik daerah seperti PDAM, Bank BPRS, dan PCM. Itu adalah menjadi mitra kerja Komisi 3 soal pendapatan. Lalu di BPKAD itu selain mengelola pendapatan juga mengelola soal aset-aset itu. Nah, yang tidak juga atau harus dimengerti, diketahui oleh seluruh kepala dinas di pemerintah Kota Cilegon itu bahwa pengelolaan aset dan penggunaan aset itu serta pelaporan aset tidak harus berada di bidang aset yang masih bergabung bidangnya dengan BPKAD. Kalau di kabupaten kota lain itu BPKAD itu tidak bergabung dengan pengelolaan aset. Jadi masing-masing. Tetapi dalam Permendagri nomor 7 tahun 2024 soal pengelolaan barang milik daerah. Jadi pengelolaan barang milik daerah itu ya aset disebutnya. Yang aset-asetnya berada di OPD-nya atau dinasnya masing-masing. Seperti tadi yang saya sebut, salah satu contohnya adalah Pasar Keranggot, itu tercatat dan pengelolaannya asetnya menjadi milik Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Lalu kalau terminal itu asetnya tercatat dan pengelolaannya oleh Dinas Perhubungan. Lalu lahan-lahan tanah yang disewa oleh badan atau lembaga pendidikan, misalnya RJ gitu kan, masih ada yang menyewa menggunakan lahan milik Pemkot, itu pengelolaan dan pelaporan serta pencatatan asetnya ada di Dinas Pendidikan. Itu salah satu contohnya, Mbak. Beberapa contohnya begitu. Nah, itu berdasarkan Permendagri nomor 7 tahun 2024 soal pengelolaan barang milik daerah itu nggak hanya harus dimengerti oleh kepala bidang aset yang ada di BPKAD, tapi seluruh kepala dinas yang mengelola aset dan memiliki aset itu juga harus paham soal peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2024 tersebut. Nah, ini menurut saya disinyalir beberapa eselon 2 ini belum memahami soal Permendagri nomor 7 tahun 2024 soal pengelolaan barang milik daerah tersebut, sehingga masing-masing kepala dinas, teman-teman di dinas-dinas tersebut yang mengelola aset masih menumpukan atau menyalahkan atau mempersoal atau menguasakan persoalan aset itu berada di kepala bidang aset yang ada di bidang aset yang berada di masih bergabung dengan BPKAD Kota Cilegon. Nah, ini harus dipahami dulu nih. Tapi saya yakin sebenarnya mereka paham, tapi tidak semuanya. Kalau paham, mestinya pengelolaan beberapa aset-aset milik daerah itu yang ada dikelola oleh OPD masing-masing, mestinya tahu dong kalau itu tercatat dan pengelolaannya sesuai Permendagri nomor 7 tersebut. Pada pasal 10 itu disebutkan bahwa sekretaris daerah adalah pengelola barang milik daerah. Lalu
pada pasal 11-nya seluruh kepala SKPD atau kepala dinas itu sebagai pengguna dan pengelola aset yang dimiliki dan tercatat di situ. Nah, ini yang harus dimengerti, dibaca dulu peraturan Menteri Dalam Negeri ini. Karena ini penting, pencatatan aset dan penggunaan serta pengelolaannya itu. Karena itu akan diaudit oleh BPK RI yang perwakilan Banten ketika soal-soal aset itu tidak tercatat dengan baik dan tidak terlaporkan dengan baik atau secara data masih belum dimiliki atau tercatat dengan baik atau terkelola dengan baik. Nah, ini menjadi masalah. Lalu kemudian juga soal aset gedung Pemkot Cilegon dan gedung DPRD dan kantor kelurahan Ramanuju dan kantor kelurahan Kota Bumi itu aset tanahnya masih milik PT Krakatau Steel. Tetapi sampai hari ini tanah itu dibangun gedung-gedung perkantoran oleh pemerintah Kota Cilegon. Nah, ini kan juga harus jelas dulu bahwa aset itu yang milik Krakatau Steel harus diselesaikan dulu, apakah itu dibeli, diakuisisi, atau dikerjasamakan misalnya, atau perjanjiannya apakah masih ada, masih berlaku atau tidak. Baik, Pak. Artinya memang dari penjelasan yang sudah dijabarkan begitu terkait dengan pengelolaan aset saat ini ada beberapa indikasi-indikasi masalah yang ditemukan begitulah, Pak ya. Termasuk salah satunya ya tadi pembangunan gedung di atas tanah Krakatau Steel begitu, kemudian juga di Pasar Keranggot dan lain-lain. Tapi mungkin untuk tindak lanjut dari DPRD sendiri, Pak, langkah-langkah konkret yang mungkin akan dan juga telah dilakukan seperti apa, Pak? Kita Komisi 3 sudah melakukan pemanggilan atau mengundang teman-teman OPD yang bermitra dengan Komisi 3 untuk segera melakukan perapihan, pencatatan, dan pelaporan yang itu bisa diselesaikan secara cepat supaya nanti ketika audit BPK tidak menjadi masalah kembali. Kalau DPRD itu fungsi pengawasannya tidak terlalu dalam seperti audit BPK maupun inspektorat maupun KPK begitu, enggak begitu. Kita hanya mengawasi beberapa mitra kerja yang bermitra dengan Komisi 3. Nanti temuan-temuan itu kita sampaikan terhadap internal SKPD-nya. Lalu kalau membandel mungkin kita laporkan kepada kepala daerah atau sekda sebagai pemimpin di Kota Cilegon supaya itu dievaluasi. Jadi kami itu DPRD tidak bisa bertindak lebih jauh, misalnya melakukan pelaporan terhadap APH dan lain sebagainya. Karena di situ ada inspektorat, menjadi tugas dan wewenang inspektorat sebagai badan pemeriksa. Sama fungsinya dengan BPK. DPRD tidak bisa melakukan pelaporan dan lain sebagainya, tidak, hanya mengingatkan secara baik, mengundang, memanggil untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Oke, baik. Jadi memang ini artinya belum terkoordinasi dengan baik mungkin ya Pak ya, kenapa ini bisa terjadi dan lain-lain. Nah tapi untuk sejauh ini koordinasi dari DPRD dan juga instansi terkait Pak dalam mendorong pengelolaan aset yang juga lebih transparan dan akuntabel ini seperti apa tadinya Pak? Ya, kita sudah upaya sebaik mungkin dengan teman-teman di OPD itu yang mengelola aset gitu, supaya segera diselesaikan persoalan-persoalan itu, sehingga ketika kita membutuhkan anggaran dana transfer atau DAK dari provinsi maupun dari pusat itu bisa terrealisasi begitu. Sayang bantuan 29 miliar itu kan bisa membangun dan merevitalisasi Pasar Keranggot segitu rumitnya begitu kondisinya, supaya bisa menjadi lebih bagus dan disenangi oleh warga masyarakat ketika berbelanja di pasar. Gitu. Sekarang kan ini pasar tradisionalnya masih model-model zaman dulu, gitu. Masih kotor, berlumpur, parkir di mana-mana, berantakan, pedagang juga ada di
depan jalan, tidak tertata dengan baik, padahal sudah disiapkan tempatnya di dalam, tapi mau pada jualan di luar, gitu. Karena mereka berebut konsumen. Ini harus ditertibkan, gitu. Dan penertiban pasar di sini tidak hanya menyangkut satu instansi saja, ada Satpol PP, ada PU, ada LH, ada inspektorat, ada Disperindak sendiri. Jadi semua komponen itu harus bersatu. Nah, ini tergantung pada leadershipnya, tergantung pada pemimpinnya. Apakah itu Pak Sekda, apakah itu Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, untuk menginstruksikan kepada bawahannya agar segera itu dilakukan secara sinkron gitu, secara cepat, masif dan benar gitu. Sehingga masyarakat Cilegon itu bisa menikmati fasilitas-fasilitas dan pelayanan yang ada di Kota Cilegon. Oke. Tapi kalau berdasarkan data yang ada Pak, saat ini aset-aset yang mungkin belum tercatat dengan baik atau mungkin yang sudah begitu ya Pak ya, ini ada berapa titik aset tanah dan juga bangunan yang mungkin juga ini masih belum jelas kepemilikannya dan lain sebagainya Pak, atau yang bermasalah lah begitu? Ya cukup lumayan lah, katakan banyak juga tidak, tapi sekarang sedikit juga lumayan banyak. Terutama aset yang kelimpahan dari Kabupaten Serang, karena dulu Pemkot Cilegon ini kan bergabung dengan Kabupaten Serang kan. Ketika menjadi kota administratif dan mengelola keuangannya sendiri, maka aset-aset yang milik Pemkab Serang itu kan diserahkan ke Cilegon gitu. Nah, ini banyak juga yang belum tercatat, masih liar gitu. Dan bisa saja itu menjadi hilang gitu. Nah, ini harus segera diselesaikan juga. Nunggu apa lagi? Ini kan persoalan lama dari dulu. Saya kan sudah jadi anggota DPRD dari 2009 sampai hari ini. Jadi ini persoalan lama yang harusnya sudah lewat. Kok nggak selesai-selesai? Baik. Berganti kepala daerah, berganti kepala dinas, berganti anggota DPRD. Tapi persoalannya masih sama itu saja. Jadi kan tidak ada kemajuan, nggak ada progres. Baik. Malulah kita. Betul. Dan sekarang kan memang serba digitalisasi ya Pak ya. Mungkin dari OPD atau juga mungkin dinas-dinas terkait yang juga tadi Bapak sempat sampaikan gitu. Seberapa penting sih Pak mungkin peran digitalisasi Pak, atau mungkin sistem informasi manajemen aset misalnya dalam mengatasi permasalahan saat ini? Apakah mungkin sudah ada atau mungkin belum ada, atau bahkan itu yang juga menjadi tantangan saat ini? Iya. Soal digitalisasi itu penting saya kira, karena sudah dunianya juga modernisasi ini sudah menyangkut digitalisasi. Semua orang harus paham soal digital, termasuk saya yang gaptek ini juga harus paham soal digitalisasi, dan itu memang menjadi visi misi kepala daerah. Soal digitalisasi itu harus dipahami oleh seluruh OPD, dan pelayanan-pelayanan publik itu juga harus bersinggungan dengan digitalisasi. Lalu juga soal pendapatan dan pengelolaan itu juga harus menggunakan digitalisasi. Jadi nggak bisa, sudah bukan eranya lagi dengan menggunakan manual gitu. Di kabupaten kota lain itu parkir itu udah nggak ada tukang parkir, tapi ada mesin yang dimasukkan koin atau uang kertas dan nilainya sekian rupiah, dan kita sudah bisa melakukan parkir sendiri. Contohnya. Lalu soal fasilitas di luar itu harus disediakan oleh pemerintah Kota Cilegon, ya menyangkut digitalisasi, apalagi soal pendapatan gitu. Digitalisasi itu penting. Soal aset juga, ketika menata atau mencatat aset-aset yang terbengkalai, tetapi digitalisasi juga tidak bisa dilakukan ketika manusianya, SDM-nya itu belum siap gitu. Yang harus disiapkan itu soal kemampuan dan pemahaman SDM-nya itu sendiri. Lalu kemudian kita bicara digitalisasi. Perangkatnya ada, digitalisasi itu sistemnya ada, instruksinya ada, tapi SDM-nya tidak mampu, apalagi tidak ada atau tidak ada kemauan. Ya, ini menjadi masalah. Betul. Kita ini masih setengahnya tradisional dalam mengelola
aset barang milik daerah ini. Oke, artinya memang sistem manajemennya yang mungkin belum cukup baik begitu ya Pak ya, karena dari tahun ke tahun ternyata tadi dikatakan Bapak juga masalahnya tetap sama, pengelolaan aset yang juga tidak maksimal begitu. Tapi sejauh ini Pak, begitu, apa sih kendala yang mungkin dihadapi gitu dalam proses pengawasan aset ini Pak, baik dari sisi regulasi, SDM maupun juga data yang ada? Ya, tidak terintegrasi atau koneksinya masing-masing antara bidang itu, kerjasama masing-masing di dalam unit atau satuan atau bidang, saya kira terjadi sebuah kendala komunikasi, kerja one man show misalnya gitu, atau teamwork, tetapi ada hal yang kurang sesuai dilakukan. Karena saya melihat juga di pemerintah Kota Cilegon ini ada kelompok-kelompok kecil yang sesungguhnya dia bekerja berdasarkan instruksi kelompoknya gitu. Sementara atasan dan pimpinannya kadang-kadang diabaikan. Nah, ini menjadi tanggung jawab kepala daerah dan sekda sebagai pimpinan untuk meluruskan dan menertibkan orang-orang yang berkelompok. Di pemerintah Kota Cilegon ini ada kelompok-kelompok, kalau saya sebut kasarnya ada raja-raja kecil yang memerintah, menginstruksikan kepada timnya yang ditempatkan di beberapa OPD itu untuk bekerja sesuai instruksi di kelompok itu, pemimpin di kelompok itu. Bahkan bisa menempatkan orang-orang atau kader-kadernya di bidang-bidang itu, sehingga kebijakan apapun ketika bersinggungan dengan rencana mereka, baik dalam rencana soal jabatannya harus pada posisi A, B, C, D, harus mendapatkan tambahan penghasilan pada bidang-bidang tertentu misalnya, itu dikelola itu oleh beberapa kelompok gitu. Nah, ini nggak bagus, sudah nggak sehat gitu, dan ini sudah cukup lama di situ tuh ada grup-grupan gitu. Kita bukan nggak tahu, cuma kita mau bicaranya hanya kepala daerah dan Pak Sekda sendiri yang bisa melakukan misalnya rotasi mutasi secara besar-besaran atau bedol desa. Apalagi Pak Wali Kota hari ini akan melakukan rotasi mutasi tersebut. Saya kira hati-hati dalam menempatkan orang-orang di situ. Kalau kelompok-kelompoknya ini masih dalam satu kelompok, tidak dipecah, ya saya kira kerja-kerjanya ya kerja-kerja berdasarkan instruksi timnya sendiri, bukan berdasarkan keinginan bosnya gitu. Sementara Pak Wali Kota kan punya RPJMD yang nanti akan dibahas di bulan Juni ini dalam rangka menuntaskan janji politik, visi misi kepala daerah dalam janji politiknya itu harus sesuai instruksi Pak Wali Kota, harusnya begitu. Tapi kalau kebijakannya itu tidak sesuai dengan keinginan mereka, misalnya mereka ada yang sakit hati karena dijanjikan jabatan oleh yang sebelumnya, tetapi posisinya tidak berubah, bahkan tetap di situ saja. Bahkan ada juga orang itu, pegawai itu pengen naik jabatan, ini bisa merelakan jabatan hanya untuk supaya bagaimana caranya menghasilkan penghasilan yang lebih besar dan siap turun jabatan begitu. Ada yang begitu. Baik. Artinya memang dari segi permasalahan aset ini begitu ya Pak ya. Artinya kendala yang mungkin dan juga tantangan yang dihadapi adalah ketidaktransparan ya Pak ya, yang saat ini terjadi begitu. Tapi kalau dari DPRD sendiri Pak, untuk mendorong pembentukan panitia khusus, apakah sudah ada Pak? Maksudnya mungkin tim investigasi begitu ya, yang juga terkait dengan aset ini sudah dibentuk mungkin dari DPRD, atau mungkin belum, atau mungkin ada rencana, atau mungkin sudah Pak? Kalau DPRD tidak membentuk tim investigasi begitu. Ada di Pemkot itu namanya, kalau di bidang pendapatan ada namanya Satgas Pendapatan gitu, yang tugasnya mengoreksi, memeriksa, membantu Dinas Berpendapatan atau BPKAD ketika ada industri, ada instansi, ada dinas, ketika targetnya tidak sesuai dengan rencana, realisasinya tidak sesuai dengan target yang ada,
maka tim tim Satgas PAD itu bisa turun ke lapangan. Tetapi juga perlu saya ingatkan, jangan sekali-sekali tim Satgas PAD ini juga menjual perda seolah-olah bahwa yang mereka lakukan ini benar, tetapi sesungguhnya ada kepentingan-kepentingan secara personal di industri atau di instansi atau di perusahaan. Kalau bertugas Satgas PAD ya soal Satgas PAD saja. Jangan ketika turun ke lapangan menjual perda soal pendapatan ini dan begitu, pajak dan retribusi seolah-olah ini belum bayar, ini belum sesuai. Tetapi di balik itu ada main mata misalnya begitu. Ada juga, nah ini yang tidak dibenarkan. Begitu juga aset. Ada penegakan perda itu oleh Satpol PP jika aset-aset milik pemerintah yang digunakan oleh publik yang tidak berizin, maka Satpol PP bisa melakukan perombakan, pembenahan, dan pengambil alihan seperti yang dilakukan kalau sekarang kan lagi viralnya KDM gitu, soal tanah-tanah di atas bantar, kali, dan lain sebagainya, dibangun rumah yang tidak berizin ataupun lahan milik pemerintah daerah digunakan oleh swasta tidak berizin atau tidak berbayar, dibongkar gitu. Itu sama di Cilegon juga harusnya begitu, penegakan hukum atau penegakan perda itu atas aset-aset milik daerah yang tidak sesuai, maka Satpol PP juga bisa melakukan perbaikan dan pembenahan gitu. Ya DPRD paling ketika mereka akan melakukan penertiban itu paling diundang mendampingi gitu. Ada komisi yang bermitra dengan Satpol PP gitu. Kalau nggak salah komisi 1 atau komisi 2 begitu yang soal pemerintahan. Oke, baik kalau begitu. Pak, harapan DPRD Pak terhadap Pemkot Cilegon lah terkait dengan pengelolaan aset seperti apa Pak? Ya harus mulai dari awal kembali, bahwa penempatan orang-orang di bidang aset, di bagian aset itu kan ada banyak lah, ada banyak personal. Itu ketika satu sama lain tidak bisa bekerja sama atau tidak satu teamwork, maka itu sudah tidak bagus. Maka itu harus diganti semuanya menurut saya, dengan orang-orang yang baru yang mengerti soal aset, atau ada kesepakatan perjanjian dengan kepala daerah atau sekda bahwa mereka tim mau bekerja sama menyelesaikan persoalan aset ini sampai dengan selesai. Begitu juga soal aset-aset yang ada di dinas-dinas itu, kepala dinas harus memahami Permendagri nomor 7 tahun 2024 soal pengelolaan barang milik daerah itu. Ya tinggal kepala dinas kan tinggal menginstruksikan bawahannya, tolong itu aset ABCD itu yang dikelola atau yang perlu dilaporkan atau yang perlu dicatat harus ditertibkan semuanya. Jadi semua lini komponen di pemerintah Kota Cilegon itu harus memahami bidang satu sama lain. Kan mereka sudah dibayar, sudah digaji, dapat TPP, dapat bonus. Kalau target pendapatannya mencapai target, mereka dapat UP 5% begitu. Dapat TPP juga. Jadi jangan semuanya berafiliasi honor lah, inilah itu, kalau tidak ada anggaran dan lain sebagainya. Padahal mereka sudah dapat TPP, sudah dapat gaji dan lain sebagainya. Baik. DPRD siap membantu, siap mendampingi terhadap teman-teman di SKPD. Baik. Itu, Baik, Pak, kalau itu tadi mungkin pesan untuk Pemkot Cilegon ya Pak dalam pengelolaan aset. Tapi ini juga sebagai masyarakat mungkin mereka yang belum mengerti begitu aset-aset yang ada di Pemkot Cilegon akan seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin ada juga pesan dari Bapak yang ingin disampaikan kepada masyarakat Cilegon terkait dengan pentingnya pengawasan aset daerah Pak demi pelayanan publik yang lebih baik mungkin di Kota Cilegonnya. Silakan Pak. Ya, masyarakat boleh melaporkan pada pemerintah Kota Cilegon bahwa ketika mereka menemukan aset-aset milik daerah yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya di kelurahan ada tanah bengkok yang mestinya itu bisa dikelola, menghasilkan untuk operasional kelurahan itu sendiri, atau tanah bengkok itu digunakan sebagai fasilitas, misalnya fasum fasos, tapi peruntukannya
tidak sesuai itu juga bisa dilaporkan. Lalu juga masyarakat boleh tahu, boleh bertanya kepada pemerintah di bagian aset, tapi tentunya kan harus diwakili begitu. Kalau seluruh masyarakat masuk pada kantor pemerintah Kota Cilegon untuk bertanya aset, kan tidak bisa diterima semuanya, hanya perwakilan-perwakilan saja. Nah, pengen tahu misalnya ada persoalan di aset di wilayah A, wilayah B yang belum tercatat atau peruntukannya atau yang dijual kan ada gitu. Lahan milik barang milik daerah, aset milik Pemkot tapi dijual gitu. Banyak juga, Mbak. Oke, baik kalau begitu. Ya, kita menyarankan kepada pemerintah Kota Cilegon soal gedung X Matahari atau Merak Beach Hotel itu juga kan aset. Nah, model aset begitu yang tidak dimiliki dan tidak digunakan oleh OPD atau dinas, nah itu baru dicatat dan pengelolaannya oleh bidang aset yang ada di BPKAD. Nah, itu juga kan gedung-gedung X Matahari itu dan sekitarnya itu mau diapakan oleh pemerintah Kota Cilegon dalam waktu cepat ini, kan sayang, itu aset bernilai miliaran rupiah. Apakah mau diruntuhkan, apakah mau disewakan, atau bagaimana, itu harus direncanakan dengan matang. Dari dulu kan persoalannya itu saja sampai mangkrak, nggak selesai, nggak terencana, nggak ada outputnya, nggak ada ujung pangkal. Sangat disayangkan ya, Pak. Merak Hotel itu kan HPL itu hak pengelolaan lahan milik pemerintah pusat, tetapi boleh dimintakan oleh pemerintah daerah HGB di atas HPL. Itu bisa dikelola, misalnya Merak Hotel apakah berfungsi sebagai hotel kembali atau dibuat sebagai sarana prasarana pariwisata di situ, misalnya kan bisa berbayar misalnya gitu kan, kita mendapatkan CAD. Supaya masyarakat Cilegon ketika mau rekreasi kan nggak perlu jauh-jauh. Di Cilegon ada pulau kecil, di Pulau Merak itu juga bisa dimanfaatkan. Kalau itu milik provinsi, ya dimohonkan oleh pemerintah Kota Cilegon untuk dibangun apa misalnya. Kan kalau di Bali pulau-pulau kecil itu menjadi lahan objek wisata, menghasilkan devisa. Jadi kita apa, cuman kalau orang Cilegon bilang cuma menjogrok, menggegek aja, menggigil. Nggak jadi kebermanfaatan ya, Pak ya. Betul. Saya yakin pada kepemimpinan wali kota hari ini, Pak Robisan Fajar yang masih muda, saya kira pola pemikirannya sangat berharap, sangat jenius untuk bisa mengelola aset-aset ini bernilai manfaat dan menghasilkan devisa, menghasilkan pendapatan yang bisa menambah pundi-pundi pendapatan PAD Kota Cilegon dan bisa hasilnya untuk membangun infrastruktur, membangun SDM dalam pendidikan dan membangun dunia kesehatan di Kota Cilegon begitu, Mbak. Amin. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih Pak Rahmatullah, anggota DPRD Kota Cilegon, Pak. Pembahasan kita cukup menarik. Memang ini nggak selesai kalau hanya dibahas 30 menit ya, Pak. Ini harusnya 5 hari sebulan kayak. Karena permasalahan ini juga ternyata bertahun-tahun begitu ya, Pak ya. Semoga segera terselesaikan, Pak. 15 tahun lebih ya. Nggak selesai. Aduh ya, benar-benar harus diolah dengan baik ini ternyata ya aset-aset yang ada di Pemkot Cilegon. Dan semoga aset-aset di Pemkot Cilegon ini tertata dengan baik ya, Pak ya, dan juga tidak ada lagi yang indikasi bermasalah dan lain-lain sebagainya. Kemudian permasalahan yang ada saat ini juga segera terselesaikan. Baik, terima kasih Pak Rahmatullah. Sehat selalu, Pak. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk berdialog di RRI Banten untuk pagi hari ini, dan selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI Banten, mudah-mudahan sukses selalu. Amin, terima kasih Pak Rahmat. Dan demikian pendengar untuk dialog pagi hari ini bersama dengan Bapak Rahmatullah, sekali lagi anggota DPRD Kota Cilegon, membahas tentang pengelolaan aset Pemkot Cilegon ya pendengar. Dan semoga dialog pagi hari ini juga bermanfaat untuk Anda. Kita Indonesia sesungguhnya